Buku ini yang kemudian dijadikan referensi oleh para kalangan Ba'alawi ketika mereka itu menyusun sejarahnya Wali Songo atau nasabnya Wali Songo dengan sebutan Al-Azamat Khan. Nah, inilah yang mengisbat Wali Songo nih, katanya nih, yang mengisbat Wali Songo nih, ternyata ini bukunya ini, teksnya seperti ini, ya. Nah, kemudian di sini itu pun juga akan mengisbat nasabnya Ba'alawi, Al-Hudaili, Al-Aidid. Oh, Aidid, Dan Aidid masuk nih, saudara ya. Dan Aidid masuk ini, Dan Aidid. Nah, itu maksudnya Habib. Begitu, itu maksudnya adalah Habib. Jadi yang ada di ayat Al-Quran, Ahlal Baiti, itu adalah Habib. Begitu juga ketika Rasul menyatakan wa itroti ahla baiti, itu adalah Habib. Itu. Kenapa? Karena kalau tidak disampaikan demikian kepada masyarakat, maka masyarakat itu atau mereka akan kehilangan kehormatan dari rakyat, ya, lantaran mereka sudah tidak lagi meyakini bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, Masya Allah, ini mukibin, apa nggak baca ini, saudara, ya. Nah, terus kuburannya kok nggak ada ya, nggak diceritakan di sini, ini aneh ini, kenapa ya? Waduh, Vandenberg, ini kenapa nggak menyebutkan kuburannya? Ya, subhanallah, saudara, harusnya disebutkan kuburannya ini, kota wali gitu loh, ya. Padahal Tarim ini adalah kota para wali, saudara, ya. Kota para wali, dan ketika seseorang itu memiliki jenggot dan kumis, itu pun langsung jadi wali, kan? Kemudian juga di sana itu adalah sejuta wali. Tapi pada kenyataannya pada tahun 1830-an itu malah banyak dari penduduk Tarim yang meninggalkan kota tersebut. Sahabat-sahabat, teman-teman. Jadi dari buku inilah, ya, Al-Habib Muhammad Dia Syahab itu mengisahkan tentang nasab Wali Songo itu. Di sini juga ngutip, ternyata ngutip ini, ya. Vandenberg itu dalam kitab catatan kaki atas kitab Syamsud Dhahiroh itu mengutip, ternyata, saudara, ya. Dan di situ secara jelas mengutip dari sejarawan yang bernama Vandenberg. Nah, gitu ya. Judulnya Hadramut dan Koloni Arab di Indonesia. Buku ini itu ditulis oleh Vandenberg yang kemudian dijadikan referensi oleh para kalangan Ba'alawi ketika mereka itu menyusun sejarahnya Wali Songo atau menyangkokkan nasabnya Wali Songo kepada Abdul Malik. Nah, sedikit akan saya ulas mengenai biografi dari LWC Vandenberg ini. Siapa sih LWC Vandenberg itu? Jadi Lodewijk, susah nih ngomongnya ini, Kang Muhammad S, ya. Lodewijk Willem Christian Vandenberg, yang lahir pada 1845, kemudian meninggal pada 1927, atau lebih dikenal dengan Vandenberg, ya, adalah seorang orientalis Belanda pada zaman kolonial Hindia Belanda yang terkenal dengan tulisan hasil penelitiannya mengenai keturunan Arab Indonesia, tulisan rinci yang pertama dalam hal itu, ya. Nah, beliau ini dan di awalnya juga sudah ini sebenarnya. Sudah kupas, sudah diulas di awal-awal buku ini. Ya, jadi kalau untuk judul asli untuk kitab ini, ya, judul asli untuk kitab untuk buku ini adalah Le Hadramut et les Colonies Arabes. Gitu, Benggas. Ngertiin bahasa Arab, bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Perancis ya. Perancis ternyata, saudara. Dan diterjemahkan oleh Rahayu Hidayat pada tahun berapa ini? 1989 dengan judul
Hadramut dan koloni Arab di Nusantara. Mungkin ada beberapa poin-poin yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, jadi intinya adalah buku ini ya atau siapa namanya Vandenberg itu ternyata tidak pernah datang ke Hadramut, Yaman, tidak pernah. Tetapi beliau itu hanya mewawancarai orang-orang Yaman, orang-orang Hadramut yang ada di Indonesia. Ada satu poin lagi yang mungkin akan saya sampaikan bahwasanya mayoritas orang-orang yang datang dari Hadramut ke Indonesia itu tidak ada dari kalangan ulama kecuali 1-2 saja. Karena mayoritas mereka itu adalah orang-orang yang miskin dan tidak memiliki pengetahuan tentang agama, saudara. Nah kemudian di sisi lain, di Muqaddimah, ternyata saat itu juga banyak londo ireng, saudara. Tidak hanya sekarang yang banyak londo ireng, tetapi di masa lalu itu pun juga banyak londo ireng, saudara. Nah, di sini nih, para pegawai pribumi, pegawai pribumi. Nah, berarti kan dari orang pribumi gitu, tapi statusnya dia menjadi pegawai. Para pegawai pribumi betul mengetahui bahwa pegawai Eropa sangat takut terhadap Islam. Pegawai pribumi bersifat cukup pintar. Oh, londo ireng itu pintar ternyata ya, cukup pintar. Dan bisa memanfaatkan rasa takut ini demi kepentingan pribadinya. Dan dia juga memanfaatkan rasa takut yang dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap ajaran Islam, saudara. Ya, tapi tujuannya itu bukan untuk rakyatnya, bukan. Itu adalah demi untuk kepentingan pribadinya. Kalau mereka tidak senang terhadap orang tertentu, maka dikemukakan tuduhan kefanatikan agama. Dan orang ini bisa diusir. Gitu. Artinya ketika londo ireng yang kerja kepada Belanda, ketika tidak suka dengan orang yang menurutnya itu salah atau memang yang dia benci, maka dia laporkan kepada Belanda, oh dia itu adalah orang yang sangat fanatik terhadap agama Islam. Ya sehingga nanti dia akan mendapatkan hukuman gitu. Ya misalkan ketika dia itu bertemu dengan orang yang jabatannya lebih tinggi dari dia, kemudian dia tidak senang, ya, maka yang dilakukan oleh dia itu apa? Menghasut dan juga mengeluarkan atau menyebarkan hoax bahwa dia ini adalah seseorang yang memiliki kefanatikan agama sehingga orang yang ada di atasannya itu bisa dicopot oleh Belanda, kemudian dialah yang diposisikan kepada posisi dari orang yang telah dia hasut itu, saudara. Itu. Sekarang sama kayaknya itu, sama. Nah, kemudian ada juga mengenai pengaruh dari Utsman bin Yahya. Pengaruh dari Utsman bin Yahya ya. Ini hal ini pun diceritakan juga oleh Vandenberg dalam bukunya ya. Jadi mereka menyalahkan tarekat pada umumnya, tarekat Naqsyabandiyah pada khususnya. Antara lain disebarkan karangan nih. Ini penting ini. Antara lain disebarkan karangan Sayyid Utsman yang menentang tarekat. Jadi memang di sini sudah jelas ya. Di sini sudah jelas bahwa Habib Utsman bin Yahya itu memang menentang tarekat. Ya, karena apa? Karena memang tadi gerakan yang biasa dimotori oleh para pengamal tarekat. Pahlawan, betul, pahlawan. Pahlawannya Belanda, saudara Kang Muhammad S ya. Habib Utsman bin Yahya itu bersiasat dan juga menjadi pahlawannya Belanda ya, saudara Kang Muhammad S. Karena apa? Karena salah satu jasa yang dimiliki oleh Habib Utsman bin Yahya itu adalah menyebarkan karangan untuk menentang tarekat. Habib Utsman adalah seorang pahlawan, menyelamatkan umat Belanda atau antek-anteknya, saudara. Beliau pahlawan, betul.
bukan pahlawan nasional, tetapi pahlawannya Belanda serta antek-anteknya, saudara. Sayangnya Hadramut adalah salah satu bagian negeri Arab yang kurang dikenal. Tak seorang pun penjajah Eropa pernah menjelajahi negeri ini secara menyeluruh, apalagi penelitian ilmiah. Sedangkan bahasa percakapan mereka, tak satu pun ahli bahasa Arab yang menelaahnya hingga kini, kecuali informasi mengenai daerah pantai. Dapat dikatakan bahwa peta-peta Hadramut yang kita miliki tidak patut dipercaya. Meski demikian, karena saya tidak mengunjungi Hadramut. Nah, ini simak ini Kang Muhammad S ini ya. Simak ini Kang Muhammad S. Mukibin, subhanallah ya. Meskipun demikian, karena saya tidak mengunjungi Hadramut, apa yang akan saya tulis mengenai negeri ini pada dasarnya merupakan informasi dari tangan kedua. Relala revero, berarti amat ya. Hanya bab-bab mengenai orang Arab di Nusantara yang berisi hasil pengamatan saya pribadi. Nah, berarti kan sudah jelas ya bahwa Vandenberg itu tidak pernah menjelajah di mana di Hadramut atau di Yaman, tetapi beliau hanya mewawancarai orang-orang Arab atau orang-orang Hadramut yang mereka itu berimigrasi ke Indonesia, ke Nusantara, saudara ya. Nah, itu sedikit dari dari pembukaan ya, pendahuluan yang dituliskan oleh Dr. K.A. Steinbring. Tuh. Subhanallah, saudara. Nah, kemudian ada di sini di bagian pertama di bab 1 ya, mengenai geografis Hadramut, bahwa di sana itu ada bisa diklasifikasikan menjadi 3 golongan ya. Oh, ada 4, saudara. Salah saya tadi. Yang pertama golongan Sayyid, yang kedua suku-suku, yang ketiga golongan menengah, yang keempat golongan budak. Waduh, ada golongan budak segala ini, saudara, di Hadramut nih di bab 2 ya. Ada golongan budak ini, saudara. Nah, lalu kalau yang jongos-jongos itu bagaimana, saudara, yang ada di Indonesia ini? Gimana ini? Itu termasuk golongan keberapa ya? Apakah golongan Sayyid, ataukah golongan suku-suku, ataukah golongan menengah, atau golongan budak ya? Waduh, ini ada ternyata, saudara, golongan budak di sini ya. Ini sesuai dengan penuturan yang disampaikan oleh Al-Habib Vandenberg, saudara ya. Subhanallah, ada golongan budak ini ya. Subhanallah, masallah. Oke. Nah, oh ya, saya lupa di sini ada penyebutan Habib ini. Sabar. Sabar. Karena kan judulnya ini Habib Ba'lawi menurut pandangan LWC Vandenberg dalam bukunya Hadramut dan Koloni Arab di Nusantara kan ya. Dan ini intisarinya ini. Ya, ini intisarinya. Jadi ini adalah pandangan dari Vandenberg tentang Habib Ba'lawi. Golongan Sayyid adalah keturunan Al-Husain. Cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bergelar Habib, jamak Habaib. Dan anak perempuan mereka Hababah. Bukan Hubabah, tapi Hababah. Kata Sayyid, jamaknya adalah Sadah, feminim Syarifah, hanya digunakan sebagai atribut atau keterangan dan bukan sebagai gelar. Oh gitu. Jadi kalau gelarnya itu adalah Habib, sementara Sayyid atau Syarifah itu adalah status atau keterangan ya, atribut atau keterangan, gitu ya. Nah, kemudian mengenai golongan Syarif, jamaknya Ashraf, artinya keturunan Al-Hasan, cucu Muhammad yang lain, jarang yang tinggal di Hadramut. Oh, berarti cucu Sayyidina Hasan yang ada di Hadramut itu sangat jarang. Dua keluarga kecil Al-Hasni dan Barakwan atau Barakwan. Nomor 3. Keluarga Al-Hasni dari Maroko. Asal usul keluarga Barakwan tidak jelas. Nah, itu ya. Jadi ada dua keluarga. Ada 2 keluarga saja itu yang dari atau bersambung kepada
Sayyidina Hasan, yaitu Al-Hasni dan Barakwan. Tetapi kalau tidak salah Barakwan itu pun menjadi bagian dari Robitoh Alawiyah, saudara. Ketum Jatman perlu dilaporkan Vandenberg. Oh gitu ya, Kang Gondrong. Subhanallah, saudara. Lanjut. Golongan Sayyid sangat besar jumlah anggotanya di Hadramut. Mereka membentuk kebangsawanan beragama yang sangat dihormati. Membentuk kebangsawanan beragama yang sangat dihormati. Oke. Sehingga secara moral sangat berpengaruh pada penduduk. Jadi membentuk ya satu kelompok yang mereka itu mengaku sebagai seorang bangsawan dalam agama yang sangat dihormati, sehingga secara moral ya, secara mental, orang-orang atau penduduk-penduduk yang ada di sekitarnya itu akan percaya dengan mereka, saudara, akan memuliakan dan menghormati mereka. Dan banyak di antaranya yang mempunyai pemimpin turun-menurun yang bergelar munsib. Para munsib berdiam di lingkungan keluarga yang paling besar atau di tempat asal keluarganya. Misalnya keluarga bin Yahya. Pertama kali bin Yahya ini, saudara, ya, Kang Fai NGT Tugu Monas bin Yahya. Ini kepala kabilah atau munsib bin Yahya ini malah yang disebutkan pertama kalinya ini. Subhanallah, masyaallah, ya. Lanjut. Misalnya keluarga bin Yahya mempunyai munsib di Al-Ghuraf ya. Dan keluarga Al-Muhdar dan Al-Khuraibah di Al-Khuraibah. Keluarga Al-Haddad di Al-Hawi. Keluarga Aqil bin Salim di Al-Qaryah. Keluarga Al-Jufri di Zi Asbah. Keluarga Al-Habsyi di Khala Rashid. Sekarang berubah nama menjadi Hautah itu ya, tempatnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu, berubah nama itu. Dan keluarga bin Ismail di Taribah. Dan seterusnya lah, panjang ini mengenai munsib-munsib itu ya. Oke. Kemudian golongan Sayyid atau Balawi pada umumnya menerapkan pengaruhnya pada penduduk yang lain. Hanya berdasarkan atas rasa hormat karena mereka keturunan Muhammad. Ternyata Vandenberg itu pun juga sudah memahami, saudara. Ya, Vandenberg itu pun juga sudah memahami. Jadi kenapa sih masyarakat itu kok bisa memuliakan mereka, mengagungkan mereka, kemudian mentalitas mereka itu menjadi ciut di hadapan para Ba'lawi? Ya karena memang masyarakat itu memuliakan mereka karena mereka adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Coba kalau nggak bakalan, saudara, nggak bakalan. Demikian pula kekuasaan para munsib atas anggota keluarganya atau atas suku-suku yang dianggap mereka pemimpin agama hanya bersifat moral. Gitu. Nah, kemudian di situ, nah itu ya sedikit pandangan dari siapa namanya Vandenberg mengenai eksistensi dari habaib di Hadramut. Ya, jadi kalau Vandenberg itu meneliti atau berbaur atau mengumpulkan data atau berwawancara dengan para penduduk orang-orang Hadramut, khususnya kalangan Ba'lawi yang ada di Hadramut itu, ya sekitar tahun 1884, saudara. Nah, kemudian di sini siapa namanya Vandenberg itu pun juga akan mengisbat. Vandenberg itu pun juga akan mengisbat nasabnya Ba'lawi dengan membicarakan leluhur-leluhurnya. Subhanallah ini. Nih dengerin tuh ya, Mukibin tuh Ahmad Wakid ya. Dengerin nih. Tarim. Ya, Tarim. Ini ada Tarim nih, pembahasan Tarim nih, dengerin nih. Dahulu. Tarim adalah kota terbesar di Hadramut. Bukan hanya dari sudut pandang jumlah penduduk. Bukan.
namun lebih lagi dari sudut perdagangan, industri, dan budaya intelektualnya. Namun, kini Tarim dilampaui oleh Seun dari segala segi. Sejumlah rumah tidak lagi ditinggali, dan banyak jalan yang kosong sama sekali. Masjid-masjid banyak yang tidak dikunjungi orang lagi dan hancur menjadi puing. Kehancuran Tarim mungkin dimulai setengah abad yang lalu dan disebabkan oleh perang berkelanjutan di antara suku-suku dan sekitarnya. Padahal Tarim ini adalah kota para wali, saudara ya. Kota para wali, dan ketika seseorang itu memiliki jenggot dan kumis itu pun langsung jadi wali kan. Kemudian juga di sana itu adalah sejuta wali. Tapi pada kenyataannya pada tahun 1830-an itu malah banyak dari penduduk-penduduk Tarim yang meninggalkan kota tersebut. Ya, Kang Ting It. Di sekitar tahun 1830-an itu orang-orang sudah mulai meninggalkan kota Tarim. Karena apa? Perdagangan di situ tidak laku. Industri tidak laku. Kemudian juga budaya serta intelektualnya di sana pun tidak berjalan juga. Sehingga apa? Rumah banyak yang tidak ditinggali. Rumah banyak yang ditinggalkan. Jalan kosong sama sekali. Masjid-masjid ya, banyak yang tidak dikunjungi orang. Bahkan masjid-masjidnya itu hancur menjadi puing. Nah, terus kuburannya kok nggak ada ya, nggak diceritakan di sini. Ini aneh ini, kenapa ya? Waduh, Vandenberg ini kenapa nggak menyebutkan kuburannya? Ya, subhanallah, saudara, harusnya disebutkan kuburannya ini, kota wali gitu loh. Ya, subhanallah. Oke. Di atas saya sebutkan bahwa pengaruh Sayyid, pengaruh Habib Ba'alawi, merupakan penahan ampuh tekanan para penguasa pada golongan menengah. Oh, jadi karena apa? Secara la ilaha illallah. Apa namanya? Tingkatan, secara tingkatan bahwa Habib Ba'alawi itu adalah orang yang berada pada kasta yang tertinggi, ya, sehingga dia bisa menekan kepada golongan-golongan yang ada di bawahnya gitu. Karena memang untuk golongan yang tertinggi itu adalah golongan Sayyid, kemudian bisa menekan suku-suku, bisa menekan golongan kedua yaitu berupa suku-suku atau qabail, bisa menekan golongan yang ketiga yaitu golongan menengah, apalagi golongan keempat para golongan budak atau jongos-jongos gitu kan. Makanya sekarang bagi mereka yang masih menjadi golongan yang keempat atau alias golongan budak, golongan jongos, ya maka mereka akan menuruti apa yang diperintahkan oleh majikannya, saudara. Di sini berarti di tahun 1884 ketika Habib Vandenberg itu mewawancarai orang-orang Hadramut, ya, itu tidak menceritakan sedikit pun tentang kuburan, tetapi justru keilmuan di sana itu mundur. Kemudian dari sisi apa tadi itu, pertanian apalagi, ya, perdagangan nggak ada, industri hancur, budaya sama, apalagi intelektualnya juga runtuh gitu. Makanya banyak rumahnya ditinggalkan, jalannya sepi, bahkan masjid-masjidnya itu banyak yang rusak, bahkan hancur berkeping-keping menjadi puing. Saudara, begitu ya. Ini sesuai dengan penuturan yang disampaikan oleh Al-Habib Vandenberg, saudara ya. Ini kalau tidak percaya silahkan dibuka sendiri ya. Ini di halaman berapa ini? 29 ini. Subhanallah, Habib Vandenberg ya. Masya Allah. Lanjut. Mana tadi? Perlu ditambahkan bahwa berkah pengaruh mereka pula lah Hadramut masih memiliki pemerintah yang cukup merdeka. Dengan sendirinya para Sayyid adalah yang paling berkepentingan untuk mempertahankan kekuatan hukum Islam.
Karena hukum itu dan agama Islam merupakan kesatuan, dan melemahnya hukum akan berakibat hilangnya penghormatan rakyat yang percaya bahwa mereka adalah keturunan putri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya bagaimana? Nah, di sini mereka itu ini di tahun 1884 ya. Apalagi fenomena yang kita hadapi saat ini ketika melihat banyak dari penceramah. Banyak dari para oknum-oknum dai yang mereka itu ketika membahas tentang taraktu fikum tsaqalain in tamassaktu bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa itrati ahli baiti atau ahla baiti. Gitu ya. Jadi itrah ini dimaksudkan adalah Habib. Sehingga ketika dia itu mengamalkan Al-Quran, tetapi dia itu tidak berpegang teguh kepada para habaib, maka dia akan sesat. Nah, itulah upaya-upaya untuk apa namanya tadi itu, untuk mempertahankan kekuatan hukum Islam. Jadi seolah-olah itu adalah hukum Islam yang pasti. Kemudian yang dimaksudkan dalam hadis tersebut itu adalah golongan mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka dengan membawa ayat Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Itu maksudnya Habib. Begitu, itu maksudnya adalah Habib. Jadi yang ada di ayat Al-Quran, ahlal baiti, itu adalah Habib. Begitu juga ketika Rasul menyatakan wa itrati ahla baiti, itu adalah Habib. Itu. Kenapa? Karena kalau tidak disampaikan demikian kepada masyarakat, maka masyarakat itu atau mereka akan kehilangan kehormatan dari rakyat, ya, lantaran mereka sudah tidak lagi meyakini bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, Masya Allah, ini Mukibin, apa nggak baca ini, saudara ya? Baca Mukibin. Udah nggak usah baca inilah, pakai logika yang sederhana aja. Subhanallah kanting it ya. Subhanallah, saudara. Dan fakta mengenai tarim di tahun 1830 itu juga sudah diceritakan. Nah, kemudian di tahun 1990-an, 1990-an, nah itu baru mulai itu ada mahasiswa yang datangnya dari Indonesia, rame. Nah, kemudian di Tarim itu sudah mulai lagi dengan adanya banyak santri serta pelajar yang belajar di sana, saudara. Sehingga untuk kota Tarim sendiri itu terbantu perekonomiannya, ya, perekonomiannya terbantu. Nah, kemudian di sana juga budayanya itu pun juga sudah mulai berkembang, industrinya mulai berjalan, dan intelektualnya itu pun juga naik gitu. Jadi bersyukur dengan adanya orang Indonesia itu sebenarnya, saudara ya. Nah, akhirnya jangan, bukunya judulnya apa? Judulnya ini Hadramut dan Koloni Arab di Nusantara, saudara ya. Ini murah ini. Nggak nyampe 100.000, murah, cuma 30.000 ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian sekarang adalah kesempatan yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu adalah pengisbatan nasabnya para habaib atau ba'lawi oleh Van den Berg, ya, saudara. Ini disimak ini Ahmad Wahid ya, disimak biar jadi orang yang pintar. Jangan jadi jongos saja ya, Ahmad Wahid ya. Nah, lanjut. Adu ayam di Tarim, saudara, subhanallah. Di situ saya pernah lihat ayam ya nggak ya? Saya inget dulu Kang Rusuh wae ya. Di sana ada ayam atau enggak? Oh, ada ayam, ada di sana. Ada ayam di situ. Cuman ayamnya kecil-kecil, saudara ya, kayak ayam Belanda gitu, kecil-kecil di sana, sudah. Sekarang adalah yang kita tunggu-tunggu mengenai pengisbatan nasab ba'lawi. Pisang ada nggak, Dar? Di sana itu pisang ya, pisang hidup nggak ya? Hidup. Di sana ada pisang, di sana ada. Jadi kalau buah-buahan dari petani lokal yang daerah sana itu cuma 2.
pisang sama jeruk. Nah, di sana banyak itu. Nah, sisanya itu diambil dari kota-kota yang lain. Ya, saudara ya. Karena baru komentar di channel Lubis sudah diblokir. Pisang masih dikit. Ada Kang Muhammad S. Ada pisang di sana, banyak di sana. Weh, ini Kiai Ahmad Fauzi Abdurrahman ini. Betul, banyak. Beliau ini satu lembaga sama saya ini. Satu alma mater sama saya ketika di Tarim itu. Kiai Ahmad Fauzi Abdurrahman ya, dari Banjar beliau. Salam Kiai. Salam. Subhanallah. Siap, salam untuk saudara-saudara yang ada sama-sama Muhyiddin terlama Cinage. Lanjut. Nenek moyang golongan Sayyid di Hadramut adalah seorang yang bernama Ahmad bin Isa yang dijuluki Al-Muhajir. Yang menurut tradisi telah menetap di negeri itu selama 10 abad. Ia berasal dari Basrah dan pindah bersama menetap di negeri itu dan pindah bersama nenek moyang ke 80 di sini ya. Nenek moyang ke 80. Nggak tahu ini benar atau enggak ini ya. Oke, lanjut. Ke-8 ya. Keluarga yang baru saja saya sebutkan. Saya menilai bahwa legenda kepindahan mereka tidak menarik untuk dikisahkan di sini. Apalagi tampaknya legenda itu berasal dari zaman modern. Jadi bukan mengisbat saudara Vandenberg itu. Ya, coba kita lihat tuh pengertian dari legenda itu apa? Karena bahasanya Vandenberg itu ya perpindahan dari mana, dari Basrah ke Hadramut itu merupakan legenda. Legenda ya. Coba kita lihat. Arti dari legenda itu apa legenda? Legenda motor Honda bukan? Aduh, masalah. Legenda. Ini menurut Habib Vandenberg ya. Legenda adalah genre cerita rakyat. Cerita prosa rakyat yang dianggap oleh pemilik cerita. Jadi prosa rakyat, cerita rakyat yang dianggap oleh pemilik cerita sebagai suatu kejadian yang asli, saudara itu. Oh ya, legenda itu cerita berdasarkan kenyataan Gus, Kamus Bahasa Indonesia. Ini beda ini, Kang Muhammad S. Ini cerita prosa rakyat yang dianggap oleh pemilik cerita sebagai suatu kejadian asli dan pernah benar-benar terjadi. Coba KBBI, sama apa enggak nih, kita cek ya. Jangan-jangan ini Kang Muhammad S ini beda ini. KBBI ya, KBBI. Cerita rakyat kuno yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Cerita legendaris ini menyerupai mitos dan dianggap semi imajiner. Nah, itu KBBI itu. Emang begitu, iya. Tapi cerita legendaris ini menyerupai mitos. Yang namanya mitos mah. Yang namanya mitos, misalkan kalau di mana di Laut Selatan itu, kalau di Laut Selatan, kalau pakai baju merah, maka dia akan ditenggelamkan oleh ombak yang besar karena dia akan ditarik oleh Nyi Roro Kidul kan gitu. Itu legenda kan itu. Itu mitos kan itu. Nah, berarti cerita kehijrahan Ahmad bin Isa sesuai dengan redaksi yang disampaikan oleh Vandenberg itu kurang lebih seperti itu, saudara. Ya, artinya apa? Ya, saya menilai bahwa legenda kepindahan mereka tidak menarik untuk dikisahkan di sini. Apalagi tampaknya legenda itu berasal dari zaman modern. Oh, berarti yang bercerita itu ada di zaman modern. Gitu. Artinya kisah itu diciptakan di zaman modern, ya, diciptakan di zaman modern yang memang tidak bisa dibuktikan. Sehingga oleh siapa Al-Habib Vandenberg itu, beliau menyebutnya sebagai legenda. Genealogi Sayyid Ahmad adalah sebagai berikut.
Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Untuk membedakannya dengan golongan Sayyid yang lain, mereka yang menetap di Hadramut disebut Alwi, cucu Ahmad bin Isa. 7 generasi setelah Ahmad bin Isa. Loh, ini jauh amat ini. 7 generasi setelah Ahmad bin Isa. Wah, ini rancu ini, saudara ini. Ya, ini rancu, saudara. Oke, sebentar nih ya. Genealogi Said Ahmad, ya kan? Jangan Ahmad bin Isa. Oke, anak Ahmad, Ubaidillah. Ubaidillah, Alwi. Ubaidillah, Alwi. Muhammad, Alwi. Ali. Khalil Qasem, Muhammad Sahib Mirbat, Alwi. Oh, ini Alwi Amul Faqih, saudara. Alwi Amul Faqih. Alwi Amul Faqih ini berarti saudara ya. Alwi Amul Faqih. Coba nomor 9. Al-Alawiyin. Oke. Genealogi golongan Said bercabang dengan 2 putra. Muhammad yang dijuluki Sahib Mirbat. Setelah pemilahan pertama itu terdapat di dalam genealogi bahwa golongan Said semakin terbagi menjadi keluarga-keluarga yang terpisah. Saya akan menyenaraikan nama-nama keluarga-keluarga itu karena mereka masih hidup hingga kini. Karena keturunan mereka diakui asli, saudara. Banyak ini. Ada As-Segah Ba'akil, Al-Idrus Musyayikh, Toha, As-Sofi Ba Umar, Al-Munawwar, bin Syihabuddin, Al-Hadi, Al-Mashhur, Az-Zahir, As-Salibiyah, Maulad Dawileh, Al-Muqaybil, Maula Khela bin Sahil bin Yahya Babud Al-Hinduan Al-Mahjub, Abdul Malik Al-Hashim Al-Sumaid. Oh, ini Bahar Semit ada di sini nih. Leluhurnya meren. An-Nazir, kemudian Al-Tahir, Al-Husain Al-Qara, Al-Haddad, Al-Bafaqi, Al-Bafaraj, Al bin Kidban, Al-Basurrah, Al-Hudaili, Al-Aidid. Oh, Aidid, Dan Aidid masuk nih, saudara ya. Dan Aidid masuk ini, Dan Aidid. Al-Junaid, Asyili, Al-Barum, Al-Munafir, Al-Hamid, Al-Syambal, Al-Basyaiban, Al-Musawa, Al-Baiti, Al-Ismail, Al-Maknun, Al-Bin Barahim, Al-Bashumaileh, Al-Tawil, Al-Aqil bin Salim, Al-Attas, Al-Syekh Abu Bakar, Al-Haddar, Al-Abu Futaim, Al-Mutahar, Al-Mudir, Al-Marzak, Al-Mudayhij, Al-Abu Numay, Al-Fat'ak, Al-Khirit. Oh, Al-Khirit ini. Khirit. Oh, masih banyak ternyata. Udah lah. Untuk mempersingkat waktu aja ini, Maya. Subhanallah. Musuh Al-Munawwar. Oke, lanjut. Al-Babrik. Babrik. Al-Khunaiman. Al-Bahusain. Al-Ba'ali. Al-Hud. Al-Ghaithah. Al-Hamil, Al-Bar, Al-Kaf, Al-Barakbah atau Barqobah, Barokbah atau Barqobah, Al-Jufri, Al-Bid, Al-Bilfaqih, Al-Qadri, As-Sirri, Al-Baharun, Al-Habsyi, Al-Syatiri, Al-Jamalul Lail, Al-Muhdar. Nah, di antara keluarga-keluarga, pusing ya, alamak, di antara keluarga-keluarga itu ada yang pada saat ini tidak ada lagi di Hadramut. Namun itu tidak berarti bahwa bahwa keturunannya habis sampai di situ. Misalnya keluarga Abdul Malik masih ada dan berdiam di India, jajahan Inggris dengan sebutan Al-Azamat Khan. Nah, inilah yang mengisbat Wali Songo nih katanya nih, yang mengisbat Wali Songo nih. Ternyata ini bukunya ini, teksnya seperti ini, ya, teksnya seperti ini, dan sumbernya itu dari kalangan Ba'alawi sendiri, saudara. Nah, meskipun ini disebutkan dalam buku Hadramut dan koloni Arab di Nusantara, tetapi sumbernya itu adalah dari orang Ba'alawi sendiri, saudara. Masya Allah. Lanjut. Demikian pula halnya dengan keturunan Al-Basyaiban yang masih ada di Pulau Jawa, dan keturunan keluarga Al-Qadri di Pontianak. Nah, padahal kemarin saya sedikit ini ada obrolan dengan beberapa teman-teman di TikTok itu,
bahwa Al-Qadri ini dari dulu tidak pernah bergelar Habib. Nah, tetapi gelar yang mereka gunakan itu adalah As-Sayyid Asy-Syarif. Nah, jadi mereka tidak pernah bergelar dengan julukan, dengan gelar Habib. Karena kedatangan mereka itu pada abad berapa itu? 17 ya. Kemudian sampai mendirikan sebuah kerajaan Al-Qadriyah itu yang ada di Pontianak atau Kesultanan Pontianak itu ya. Ya Allah alam itu apakah mereka aslinya itu bukan Balawi yang kemudian dibalawikan, ya Allah alam. Walhasil di sini disebutkan ini Al-Qadri, di sini ada. Kemudian di dalam buku yang lain seperti Al-Mu'jamul Latif disebutkan juga, atau bahkan dalam buku ini apa namanya Asy-Syamsuz Zahirah itu pun juga sudah disebutkan juga mengenai keluarga Al-Qadri gitu. Dan dari sisi latar belakang atau perwatakan itu pun juga cukup berbeda itu. Lanjut ya. Nama-nama di dalam keluarga Sayyid adalah nama keluarga masing-masing. Jadi dengan sendirinya tanpa kata al, misalkan Muhammad bin Ahmad As-Saqqaf, Muhammad bin Ahmad Ba'akil, dan sebagainya. Hanya anggota keluarga Syekh Abu Bakar bin Abu Bakar yang menambahkan kata bin untuk membentuk nama keluarga, misalkan Muhammad bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah itu teman-teman sahabat-sahabat ya, bagaimana kita sudah melihat bahwa pengisbatan untuk nasabnya Ba'alawi itu pun juga dilakukan oleh Al-Habib Vandenberg dalam bukunya ini Hadramut dan Koloni Arab di Nusantara. Nah hanya saja tadi ketika membahas tentang kisah kehijrahan dari Ahmad bin Isa dari Basrah ke Hadramut itu merupakan sebuah legenda yang diciptakan di masa modern. Artinya, ya, ilmu pengetahuan itu perlu dicari betul, Kang Adam ya. Artinya, Vandenberg itu pun juga sudah bisa menyimpulkan bahwa kisah-kisah itu memang sudah difahami oleh siapa namanya Vandenberg, itu merupakan kisah-kisah yang baru yang diklaim bahwa itu merupakan sebuah kisah yang nyata, kisah yang historis di masa lalu ya. Ana ngantuk ini Al-Kaburi wal Imad ya. Ana ngantuk jis. Ana pamit dulu mau sunnah Rasul. Subhanallah baru dapat apa pribumi lagi gratis. Subhanallah al-khayali. Gak ada Kang Zain Ahmad ya. Masya Allah, lampu Petromak bin Yahya cina. Jadi gitu, saudara-saudara. Subhanallah, saudara. Kali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menambah wawasan pengetahuan untuk kita semua dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelumnya tidak lupa kita berdoa, kita mendoakan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma rizuk ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad, al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.